Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Kita sedang berada di dalam bulan yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Karena 80 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama, hari Jumat, pada tanggal yang berbeda, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa dia bebas dari penjajahan, bahwa dia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dan 17 Agustus 1945 itu ternyata bertepatan pula dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini hampir tak pernah disebutkan dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah anak kita, sehingga banyak yang tak tahu kalau ternyata ketika itu sedang berada di bulan Ramadan. Memang apa pentingnya? Bagi orang yang tidak beriman, tak ada yang istimewa, biasa saja. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, ini satu hal yang istimewa, luar biasa. Karena pada saat itu bertemunya dua kemuliaan, kemuliaan Sayyidul Ayyam hari Jumat dan kemuliaan Sayyidus Syuhur bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa ini, mereka orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama, sehingga mereka tahu, paham, dan dipilihlah hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan itu syarat dengan nilai-nilai Islam. Dan kemerdekaan bangsa ini adalah atas rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan kita bukanlah hadiah dari Belanda, bukan pula kado dari Jepang, tapi kemerdekaan itu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kita merdeka bukan karena senjata yang canggih. Kita merdeka bukan karena tentaranya yang terlatih. Karena sebagian besar orang-orang yang berjuang itu adalah orang-orang yang biasa saja. Para petani, para guru, para santri, para ulama, orang-orang yang biasa saja. Dinilai dari sudut pandang manapun, menurut ahli strategi manapun, takkan mungkin kita bisa menang melawan orang-orang Belanda yang memakai senjata yang canggih. Maka kemerdekaan itu bisa kita raih, bisa kita pertahankan adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu disadari pula oleh para pendiri bangsa ini, sehingga mereka tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini merdeka karena pertolongan Allah, karena semangat perjuangan umat Islam, karena jihad, fatwa jihad dari para ulama. Fatwa jihad salah satu yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membakar semangat para pejuang ketika bertempur tanggal 10 November di Surabaya, yang sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kemerdekaan negeri ini diperjuangkan dengan kalimat Allah. Bung Tomo di Surabaya, Teguh Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa, Sultan Hasanuddin di Sulawesi, mereka semua meneriakkan kalimat takbir untuk membakar semangat para pejuang demi mengusir penjajah. Juga bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit dan ditandu,
namun solat berjamaahnya tetap tak tinggal. Lantunan zikirnya tak pernah tinggal. Maka doa dan perjuangan mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan dan kezaliman orang-orang kafir itu. Maka sampaikan hal ini kepada generasi muda penerus bangsa. Jangan sampai mereka lupa, jangan sampai mereka tak tahu sejarah bangsanya. Negeri ini dibangun di atas pondasi pilar-pilar Islam. Pancasila yang kita pakai sebagai dasar negara, semua butir-butir Pancasila itu ada dalam ajaran Islam. Undang-undang dasar itu mengandung nilai-nilai Islam. Setiap orang Islam pasti Pancasila, paham makna Pancasila. Tapi setiap yang mengaku paling Pancasila, belum tentu mereka paham, belum tentu mereka bisa menerapkan Pancasila itu. Maka tak usah ceramahi umat Islam tentang Pancasila, tentang kebinekaan, tentang cinta NKRI, tentang cinta tanah air. Umat Islam pasti cinta tanah airnya, cinta persatuannya. Jangan lupa bahwa raja-raja Islamlah yang menyatukan negeri ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka rela, karena mereka ikhlas meletakkan jabatannya, memberikan kekuasaannya. Bahkan tak hanya memberikan kekuasaannya, Sultan Syarif Qasim II, Sultan Siak ketika itu ikut memberikan sumbangsih 3 juta gulden. Kalau dirupiahkan hari ini 1 triliun lebih beliau berikan kepada Soekarno untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maka bodoh sekali kalau ada orang-orang hari ini yang mengotak-ngotakkan kita, pilih syariat Islam atau Pancasila. Seolah-olah kalau orang yang menegakkan syariat Islam berarti dia tidak Pancasila, tidak cinta NKRI, anti kebinekaan, sehingga kalimat tauhid pun dianggap sebagai lambang teroris. Orang yang meneriakkan takbir dianggap radikalis. Orang yang berusaha menegakkan syariatnya, ajaran agamanya, mereka anggap ekstremis. Maka muncullah orang-orang yang anti dengan syariat Islam. Bagaimana supaya nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam itu mulai dihilangkan dari pendidikan agama anak-anak kita. Bagaimana perda-perda Islam itu dihapuskan. Kalau melihat umat Islam ini berkumpul ramai, mereka mulai ketakutan. Padahal kita umat Islamlah yang selalu menjaga, memperjuangkan negeri ini. Jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah, 80 tahun sudah kita merdeka. Di tengah malam kemerdekaan itu dulu, 80 tahun yang lalu, ketika bulan Ramadan itu, maka para ulama, para kiai, para pejuang, mereka semua bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan berarti 9 malam sudah mereka bermunajat, berzikir, berdoa dalam tarawihnya, dalam tahajudnya. Mereka bermunajat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu 80 tahun sudah berlalu, apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan itu di berbagai tempat diisi dengan organ tunggal, minum khamar, dan mempertontonkan kemaksiatan. Di tengah malam perayaan kemerdekaan itu nanti akan terdengar suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya dalam rangka syukuran kemerdekaan. Padahal itu bukanlah syukuran, tapi itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran musibah datang silih berganti menimpa negeri. Musibah bukan hanya berbentuk bencana alam. Musibah bukan hanya dalam bentuk penyakit dan kematian, tapi musibah terbesar bagi negeri ini, musibah yang paling besar bagi bangsa ini adalah ketika Allah angkat orang-orang yang zalim sebagai penguasa, sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat di negeri ini. Allah biarkan orang-orang yang khianat itu berkuasa sebagai hukuman
dan peringatan bagi kita, karena bangsa ini banyak yang sudah mengkhianati perjuangan para pahlawan, orang-orang di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengingatkan kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka akan kami turunkan barakah-barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kan tetapi kalau mereka dustakan, kalau mereka tidak bersyukur, kalau mereka tidak beriman, kami cabut keberkahan itu dan diganti dengan azab. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita tahu negara kita kaya raya dengan kekayaan alamnya. Untaian zamrud katulistiwa, tongkat dan kayu jadi tanaman. Tak ada negara lain yang punya kekayaan alam seperti negara kita ini. Kalau negara lain hanya punya 1, 2, 3 saja kekayaan alamnya, tapi kita Indonesia luar biasa. Dari dalam perut bumi tambangnya keluar emas, nikel, timah, batu bara, gas, minyak bumi. Tak hanya dari bawah minyak, di atasnya pun minyak. Belum lagi lautnya, belum lagi hutannya. Luar biasa sungguh kekayaan alam kita. Tapi sampai hari ini, apakah itu semua menjadi berkah atau justru menjadi musibah? Apakah kekayaan alam yang luar biasa itu menjadi nikmat atau justru menjadi laknat? Apakah sampai hari ini itu semua sudah bisa dinikmati oleh rakyat? Negara yang kaya raya tapi justru hidup dari memeras rakyat dengan pajaknya. Maka 80 tahun sudah kita merdeka. Sudahkah tercapai cita-cita para pendiri bangsa? Sudahkah tercapai cita-cita para pejuang, para pahlawan kita dulu yang dituangkan dalam sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sudahkah tercapai? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana supaya keberkahan itu diturunkan oleh Allah untuk negeri kita yang tercinta ini? Maka kembali kepada ayat yang tadi, walau anna halal qura amanu wattaqau. Kata kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau engkau punya kekuasaan dan jabatan, maka jadilah penguasa yang beriman dan bertakwa. Jadilah pejabat yang beriman dan bertakwa. Rubahlah dengan kekuasaanmu. Berbuatlah untuk perubahan negeri ini supaya bisa menjadi lebih baik. Jangan hianati perjuangan para pahlawan dengan korupsi dan mementingkan diri sendiri. Kalau engkau punya bakat bisa sebagai pemimpin, maka maju, jadilah pemimpin yang adil dan amanah yang akan membawa perubahan untuk negeri ini. Kalau engkau hanya bisa menjadi rakyat biasa, maka jadilah rakyat yang beriman dan bertakwa. Ketika tiba masanya memilih pemimpin, jangan lagi mau disogok 50.000, 100.000, lalu kau pilih juga orang-orang yang sudah jelas-jelas khianat, orang-orang yang jahat itu. Maka kuatkan imanmu, kuatkan takwamu. Kalau engkau masih muda, para generasi muda, jadilah generasi muda yang beriman dan bertakwa. Kalianlah generasi penerus bangsa ini. Hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jangan sia-siakan waktu hanya sibuk dengan game online, hanya sibuk dengan judi online. Jangan rusak masa depan dengan narkoba, khamar dan zina. Silahkan kalian buatlah kegiatan untuk menyemarakkan kemerdekaan ini, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai melewati batas-batas yang dilarang, yang diperbolehkan oleh agama. Jangan sampai melakukan yang haram, jangan sampai melakukan maksiat, jangan sampai mubazir, dan jangan sampai mudarat. Lalu sebagai orang tua, kita yang selaku orang tua, kita mungkin tak punya kuasa membuat aturan untuk wilayah kita, tapi paling tidak kita punya kuasa dalam rumah tangga kita. Kita adalah pemimpin dalam keluarga kita.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita tanamkan nilai-nilai iman dan takwa dalam keluarga kita. Tanamkan kepada anak istri kita nilai-nilai kejujuran, berani memperjuangkan kebenaran, berakhlak yang baik dan taat mengamalkan ajaran agama kita. Maka kita mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga kita masing-masing. Karena kumpulan-kumpulan dari keluarga yang baik akan menciptakan terwujud masyarakat yang baik, dan kumpulan masyarakat yang baik akan menjadikan terbentuklah negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.